Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi dong lebih semangat. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Karena kita percaya apapun keadaan kita, Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan tetap baik. Oleh karena itu, boleh dong yang bersukacita, boleh lambaikan tanganmu. Baik, dengan tangan yang sama boleh kasih salam kanan kirinya dan katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami, para jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau kami boleh beribadah pagi hari ini Tuhan, itu semua berkat kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan sertai kami Tuhan, urapi setiap kami, urapi setiap jemaat yang hadir di tengah-tengah ini Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk hadir, untuk boleh memimpin ibadah kami Tuhan. Terimalah sembah pujian syukur kami Tuhan, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Inilah pujian dan sembah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap muji Tuhan, boleh sama-sama katakan, amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari nyanyikan ini bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, sebab kasih-Mu dalam tak terduga Tuhan. Kasih-Mu dalam tak terduga. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
kagum akan Engkau. Oh, kami kagum akan Kau Tuhan. You are good, oh Jesus. Thank you Jesus. Kami kagum, 'cause we honor you Lord. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Ini pujian syukur kami Yesus. Sebab kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari saya untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan, come on. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan. Yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari yang terbaik sama-sama katakan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari jemaat saja. Jemaat saja katakan, ku kagum, come on. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi. Dengan lembut katakan, ku kagum. Oh, oh, kami kagum. We honor you Lord. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Oh, ini pujian kami. Terima kasih Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum. Mari yang terbaik bagi Tuhan kita, sama-sama katakan, kami kagum, come on. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan, kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan sekali lagi, kau Allah yang layak dipuji. Come on. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan, amin. Oke, haleluya. Boleh sorakan haleluya. Woo. Kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Woo.
Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sama-sama nyanyikan, come on. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, amin. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan, come on. Woo! Katakan, ya Tuhan Engkau Allahku. Kau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus. Angkat kedua tanganmu, come on. Melihat kemuliaan. Kau kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Amin. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku. Sungguh Kau telah menjadi penolongku. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan, kau. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Angkat kedua tanganmu dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau menjadi penolongku. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Sekali lagi katakan, ku memuji Tuhan, kawan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Thank you Jesus. Sorakan haleluya. Kita mau naikkan lagi pujian untuk Tuhan kita, amin. Amin. Kita haleluya. Haleluya. Kita sama-sama percaya kita umat pemenang, amin. Karena Tuhan sudah memenangkan kita, Tuhan sudah menebus kita. Sama-sama nyanyikan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama angkat tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Sama-sama katakan, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sebab iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Come on. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sorakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita Lebih apa? lebih dari pemenang. Sama-sama nyatakan imanmu. Come on. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sorakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang terbaik, sama-sama sorakan haleluya. Come on. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, sebab Yesus Raja, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Wow. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang, amin. Ada satu khotbah Bapak Ibu Saudara yang baru saja kemarin di ibadah kaum muda yang cukup menusuk hati saya. Berbicara tentang penderitaan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini khotbah yang banyak orang Kristen yang tidak menyukainya, kurang populer mungkin karena berbicara tentang penderitaan gitu ya. Tapi satu hal yang saya dapatkan kemarin, salah satu poinnya adalah kenapa sih kita diizinkan Tuhan untuk menderita? Karena Tuhan tuh pengen ngelihat kualitas iman kita gitu. Artinya gini, mau dibuktikan bahwa kita tuh murni atau enggak imannya, seperti itu. Oleh sebab itu Tuhan di Alkitab berbicara kan, berbahagialah kamu yang menderita, karena nanti pada saat hari kedatangan Tuhan Yesus, engkau akan dimuliakan. Amin. Dan lagu ini kebetulan juga sangat relate dengan penderitaan yang kemarin khotbah di kaum muda. Karena apapun kondisi hidup kita Bapak Ibu Saudara, sekalipun kondisi kita tidak baik, tapi kita percaya Tuhan kita tetap baik, amin. Di lagu ini berbicara tentang walaupun keadaan kita tidak baik, Tuhan tetap baik. Walaupun keadaan kita tidak baik, Tuhan Yesus tetap ada di samping kita, amin. Dan kita percaya bahwa penderitaan itu akan mendatangkan suatu mujizat yang besar di depan sana, yang belum kita lihat, amin. Oleh sebab itu kita mau masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu ini, pujian ini. Dan semoga lagu ini bisa memberkati kita semua.
terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada bersamaku. Oh, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Ini iman pernyataan kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Oh, walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Amin. Sebab apapun Tuhan, semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sekalipun keadaan kami tidak baik Tuhan, sekalipun yang kami lihat tidak baik, tapi iman kami berkata Tuhan Yesus tetap baik. Yes Lord, Engkau baik Tuhan. Dalam segala situasi Engkau tetap Allah yang baik. Yes Lord. Mari sama-sama nyatakan imanmu. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau baik, kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Yes Lord. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau baik, kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Engkau baik Tuhan, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Katakan Kau baik, come on. Woo! Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu oh Kau baik, Kau baik, oh Kau baik. walau Katakan sekali lagi, Kau baik Tuhan. Katakan Kau baik, Kau baik. Come on, yang terbaik, katakan, come on. Kau baik walau keadaan tak baik,
rencanamu Ini pengakuan iman kami Tuhan. Ini pengakuan iman kami kepada Engkau. Kau baik walau yang kulihat tak baik. Mari Bapak Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Come on. Tak pernah ku ragukan janjimu. Tak pernah ku takutkan hidupku sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Katakan, tak pernah ku ragukan janjimu. Amin. Tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Mari nyatakan imanmu. Come on. Tak pernah ku ragukan janjimu. Tak pernah ku takutkan hidupku. Amin. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Mari yang terbaik bagi Tuhan kita, kawan. Tak pernah ku ragukan janji, tak pernah ku takutkan. Saya undang Pastor Loki untuk maju ke atas mimbar. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Sekali katakan, oh, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sekali katakan, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk sepenuhnya percaya, sepenuhnya mengandalkan Engkau, sepenuhnya berharap kepadamu, sepenuhnya kami boleh melihat Tuhan dengan mata iman kami Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kami. Tuhan sanggup menjawab setiap kebutuhan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap percaya. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami kurang percaya. Bahkan kami mungkin tidak percaya. Seringkali kami berusaha Tuhan untuk kami boleh melihat bukti terlebih dahulu baru kami percaya. Tapi hidup kekristenan adalah hidup karena iman, bukan karena melihat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan, menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang serba terbatas, serba kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya Roh Allah akan mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas.
Sehingga perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, menopang kehidupan kami, menyadarkan kami, mengingatkan kami, dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan dengan pengurapan yang sama, kami pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya, makasih Tuhan, sama-sama katakan. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dalam pujian dan penyembahan ya. Oke, hari ini kita akan bahas kembali tentang penghiburan. Saudara pernah mengalami penghiburan? Pernah dihibur? Ya, karena hidup makin sulit maka banyak tempat hiburan, betul? Betul apa betul? Semakin banyak tempat hiburan. Di Sukabumi banyak tempat hiburan. Banyak tempat healing. Yang paling saya aneh tuh ya. Padahal kan ke puncak itu selalu macet ya kalau hari lebaran ya. Tapi tetap aja pengen healing ke puncak gitu ya. Kena macet gitu kan. Itu mah bukan healing kalau saya mah. Killing myself itu mah. Ya. Hari ini kita akan bahas satu materi Bapak Ibu Saudara tentang penghiburan Allah di tengah-tengah komunitas orang percaya. That's why all of us we need community. Kita perlu komunitas. Amin. Ya, kita lihat di dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya. Alkitab mengatakan kita yang kuat wajib, sama-sama katakan wajib. Nah, wajib itu boleh tidak dilakukan, namanya juga apa? Wajib. Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus, sama-sama katakan harus, mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Nah perhatikan, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan. Mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku dikatakan. Sebab segala sesuatu yang ditulis, sama-sama katakan ditulis. Nah jadi Alkitab itu apa? Ditulis. Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat yang kelima, semoga Allah yang adalah sumber, sama-sama katakan sumber. Sumber apa? Ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 7 sama-sama kita baca 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti apa? Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana penghiburan Allah itu bisa terjadi di tengah-tengah komunitas orang percaya? Ya, setiap kita pernah mungkin ngalami yang posisi kita lagi down, lagi lemah. Otomatis orang lain yang seringkali juga menguatkan. Ya, saling. Di dalam komunitas itu saling Bapak Ibu. Yang pertama saya tulis begini Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita boleh mengalami penghiburan? Yang pertama adalah kepedulian. Sama-sama katakan peduli. Ya, Tuhan ajarkan kita satu hukum. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kasih kepada saudara-saudara seiman harus nyata juga dalam bentuk kepedulian terhadap sesama. Istilahnya solidaritas Bapak Ibu Saudara. Ya, bagi orang percaya kepedulian itu adalah kewajiban. Sama-sama katakan kewajiban. Ya, kata firman Tuhan katakan kita yang kuat wajib. Yang kuat imannya, yang kuat rohaninya, yang kuat pendiriannya, yang kuat mungkin fisiknya juga, yang kuat keuangannya juga, saudara. Ya, kita membantu orang lain. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara yang jadi pengusaha sekarang mengerti ya. Sekarang ekonomi lebih sulit dibandingkan zaman COVID. Betul? Betul apa betul?
Saya sempat ngobrol waktu itu sama Kok Kim Kyu. Kok gimana kok? Ya Cineng-neng ya. Bikin kue banyak gak orderan? Wah merosot drastis. Tahu salah satu alasannya kenapa merosot drastis? Karena waktu zaman COVID, orang belajar bikin kue. Pada bikin kue sendiri di rumah. Semua ngalamin goncangan Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu berdoa untuk negara kita. Hari-hari ini kan lagi gencar tuh ya. Ditangkepin, jukir liar gitu kan. Preman-preman. Saya mau nanya, dari dulu ngapain aja? Negara kemana aja? Alfamart baru pasti ada premannya tuh. Yang di depan Bapak Ibu Saudara akan bikin mie gacoan, betul? Rencananya tuh asalnya bukan di sini, di tempat lain. Tapi karena premannya kuat banget. Ya, negara kita tuh banyak apa ya, pungutan liar. Kalau nggak pejabatnya, ya premannya. Di Cirebon ya kalau nggak salah, mau bikin usaha. Kadinnya apa? Minta proyek 5 triliun. Lu pikir dari daun disulap. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, yang kuat wajib. Makanya kepedulian adalah kewajiban. Dan yang kedua adalah kepedulian itu berarti kita mengesampingkan ego, betul nggak? Halo, kalau saudara orang yang egois nggak bisa peduli sama orang. Jangankan sama sesama rekan orang percaya deh, orang di luar rumah deh. Sama orang rumah sendiri deh, suami istri. Istri kita udah kerja mati-matian gitu ya, banting tulang gitu, cuci baju, cuci piring, masak buat anak. Pas sampai rumah, mungkin kita lihat rumah kita agak berantakan. Mama dari tadi ngapain aja kayak gak ada kerjaan. Nah lu pikir gue dari tadi emang diem aja gue. 24/7 gue. Halo bapak-bapak, sering gitu sama istrimu? Pulang ke rumah teh bilang thank you, aduh thank you ya rumah sudah wangi, terima kasih gitu ya. Kamu udah kerja keras gitu kan. Ya minggu kemarin ya, hari Senin yang lalu ya WBT ya, WBT Priangan. Banyak wanita-wanita menangis karena merasa tidak dihargai sama suaminya. Udah, wah banyak hal dikerjakan saudara. Emang ngurusin rumah teh nggak ngapa-ngapain? Lu pikir ini pakai robot semua? Nah, orang yang peduli itu pasti mengesampingkan ego, betul nggak? Kita peduli sama orang lain itu berarti kita mengesampingkan ego. Nah, kepedulian juga demi kepentingan bersama. Ada orang peduli nih, nolong orang lain. Tapi ujung-ujungnya gua lagi yang dipermuliakan. Itu mah bukan peduli. Peduli setan itu mah. Nah Bapak Ibu, udah nolong orang nih. Tapi ujung-ujungnya kalau saya yang dimuliakan mah itu bukan kepedulian. Kepedulian itu harus demi kepentingan bersama. Yang ngerti katakan amin. Nah selalu dikasih Tuhan, ini hukum yang Tuhan kasih tahu sama kita Bapak Ibu. Ya, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13-14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kenapa ada yang kaya, kenapa ada yang miskin? Kenapa yang kaya harus belajar menabur, yang miskin mungkin saat ini masih terima taburan, tapi kelak dia juga harus belajar menabur. Supaya apa? Bukan yang kaya dibebani hidupnya, bukan, supaya ada keseimbangan. Sama-sama katakan keseimbangan. Keseimbangan, 2, 3 apa? Ya, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan. Saya juga banyak kurang ya. Suami istri pasti ada kekurangan, betul? Saudara menikah supaya apa? Saya yang kurang terpenuhi oleh kelebihan istri, betul kan begitu? Ya apa ya? Kelebihan saya bisa menutupi kekurangan istri, udah begitu. Nah sama juga di dalam tubuh Kristus Bapak Ibu Saudara. That's why tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Saya bersyukur gak ada satupun di antara kita yang sempurna, cuman Yesus yang sempurna. Supaya kita belajar ini, satu hukum ini nih. Peduli. Ada lagunya ya, Allah peduli. Betul?
Allah, gimana lagunya? Allah mengerti, Allah peduli, gitu kan? Ada anak kecil nyanyi, Allah peduli, gue kagak peduli, gitu. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Di dalam komunitas gak semua orang punya kelebihan. Gak semua orang finansialnya bagus, gak semua orang rohaninya bagus, gak semua orang imannya bagus. Supaya kita belajar ini Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada apa? Keseimbangan. Ini bukan lagi ngomongin hukum komunis ya. Komunis kan sama rasa, sama rata, sama kaya gitu kan. Gak ada yang miskin, gak ada yang, pokoknya sama aja gitu. Ini gak lagi ngomongin begitu. Nah, Paulus menekankan pentingnya solidaritas, kepedulian dalam tubuh Kristus. Penghiburan dari Allah dinyatakan lewat sikap saling menanggung, membangun sesama orang percaya, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, tidak mencari kesenangan diri sendiri, membangun demi kebaikan bersama Bapak Ibu Saudara. Jadi penghiburan Allah bisa terjadi kalau apa? Kita saling peduli. Bulan ini kita bahas tentang apa? Kasih karunia yang menghiburkan, betul? Bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu Saudara. Di bulan ini juga banyak banget yang sakit. Tuhan izinkan sakit, betul ya? Saya berapa kali tuh kunjungan ke rumah sakit, wah udah kayak maraton ke rumah sakit. Dari Kartika, dari Primaya ke Kartika, ke Bunut, wah terus muter. Tuhan izinkan banyak yang sakit, supaya apa? Ini kita belajar ini nih, saling peduli, betul Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya tanya sama Lisa, gimana kabarnya Edsel? Ada kalanya tuh ya, kita gak perlu khotbahin orang deh. Cuma ditanya, gimana kabarmu? Are you okay? How about Edsel? Gimana kabarnya, baik-baik saja? Lalu dia cerita segala macam. Puji Tuhan. Ya, Edsel itu udah ketahuan jenis leukemianya yang tipe ALL. Yang kemungkinan sembuhnya 80-90%. Itu juga karena anugerah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lisa bilang apa? Thank you kok udah selalu mendoakan, menguatkan. Ada kalanya kita tuh gak harus khotbahin, saya kemarin cerita ya. Jadi waktu itu keluarga Melisa lagi berduka karena emaknya Melisa meninggal dan lain sebagainya. Ngobrol sama satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini datang untuk menghibur ceritanya ya. Tapi tahu cara menghiburnya gimana? Dibawain buku teologi yang setebal ini. Baca buku ini. Elah, penghiburan macam apa? Suruh baca buku teologi setebal ini Bapak Ibu. Itu mah bukan peduli ya tuh. Ada kalanya yang kita lakukan hal kecil, cuma nanya, are you okay? Apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya doakan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketemu satu sama lain, mungkin ada yang udah lama gak ketemu nih. Kita cukup ngomong 2 pertanyaan ini, ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya doakan, ada yang bisa sama-sama kita gumuli, ayo. Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan kelemahan dalam hidup kita. Kita belajar satu hukum ini untuk kita peduli satu sama lain. Amin saudara? Ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat yang berikutnya. Yang kedua saudara, keteladanan Kristus. Apa hubungannya? Kalau hidup kita meneladani apa yang Kristus lakukan selama dia hidup, maka penghiburan itu terjadi di antara umat Tuhan. Alkitab mengatakan karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kristus menjadi teladan yang terbesar akan kepedulian yang memberikan penghiburan bagi seluruh umat manusia. Nah surat Ibrani menulis begini Bapak Ibu Saudara, bagus sekali. Ibrani pasal 4 mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Sama-sama katakan apa? Imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Artinya apa? Imam besar agung itu sudah mengendalikan segalanya dalam hidup kita. Melintasi semua langit dikatakan, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Kalau dalam terjemahan aslinya saudara, dia sudah dicobai dari berbagai macam cara, berbagai arah. 360 derajat kalau perlu. Atas bawah kiri karena dia sudah ngalami semua pencobaan manusia. That's why Yesus bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara. Sebab itu marilah kita dikatakan dengan penuh keberanian. Ini ajakan buat kita Bapak Ibu Saudara. Ada kabar baik. Kalau saudara sedang mengalami kelemahan, ada kabar baik buat kita semua apa? Tuhan mengajak kita, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar agung. Namun yang menariknya Bapak Ibu Saudara, bahwa kebesaran dan keagungannya Yesus tidak menjadikan dirinya eksklusif terhadap manusia. Ini bedanya Yesus dengan pejabat Indonesia. Orang yang udah di kepemimpinan tinggi biasanya suka lupa sama rakyat. Tapi kita bersyukur ya, kita punya gubernur yang dekat dengan rakyat. Dan saya bersyukur saya punya Tuhan yang tidak jaga jarak dengan manusia, tapi dia pengen dekat dengan kita. Bahkan ingin turut merasakan segala kelemahan kita. Yesus pernah dikhianati enggak? Saudara pernah dikhianati? Saudara pernah digosipin? Saudara pernah difitnah? Saudara pernah ada orang yang iri sama saudara? Kok pernah semua hidupnya bahagia enggak sih? Sebelum engkau ngalamin itu, Tuhan Yesus udah ngalamin itu semua. Bahkan Yesus dijual, betul ya? Yesus sudah ngalamin itu semua, bahkan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Kebesaran dan keagungannya tidak menjadikan Tuhan Yesus menjaga jarak dengan manusia, tapi justru dia memanfaatkan kebesaran dan keagungannya untuk menjangkau saudara dan saya. Kebesaran dan keagungannya untuk apa? Dia pakai untuk memahami pergumulan kita. Dia manfaatkan kebesaran dan keagungannya untuk apa? Mengerti kebutuhan manusia. Dia gunakan kebesaran dan keagungannya untuk apa? Untuk merasakan kelemahan-kelemahan kita yang ngerti, katakan amin. Walaupun suamimu gak ngerti, istrimu gak ngerti, tapi Tuhan ngerti apa yang kau gumuli. Saudara dikasih Tuhan, compassion, belas kasihan yang Tuhan tunjukkan dalam pelayanannya. Dia bukan hanya melampaui setiap masalah dan pergumulan kita, namun ia dapat menyatakan belas kasihan dan turut merasakan setiap pergumulan kita Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi pergumulan, paraklesis, saya sudah bahas juga. Bapak Gembala juga sudah bahas. Paraklesis, ada Roh Kudus, parakletos, artinya memanggil dekat. Para itu dekat, kaleo itu memanggil. Jadi ketika kita sedang menghadapi pergumulan, kita harus yakin dan percaya. Ada Roh Kudus yang ada di samping kita. Yang terus-menerus memberikan penghiburan buat saudara dan saya. Amin. Ada satu ayat saudara. Yohanes pasal 13 ini tentang keteladanan Tuhan. Ya. Dikatakan begini, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jeffrey Rahmat pernah bilang gini, saudara bayangkan, imagine kalau saudara adalah the powerful man on this earth. The powerful man. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Bayangin loh, kunci sorga dan jurang maut ada di tangan dia. Kan kalau kita nonton film-film Marvel gitu ya, film-film orang yang ingin menguasai dunia, saudara bayangin, ketika engkau punya power segala sesuatu di tangan saudara, apa yang kau lakukan? What do you do? Halo? Saudara punya kuasa segala sesuatu ada di tangan saudara, apa yang kau lakukan?
Seringkali kan kita mungkin jadi arogan ya. Tapi bayangkan apa yang dilakukan Yesus. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selan kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Bayangkan loh. Tuhan Yesus itu the most powerful man on this earth. Tapi yang dia lakukan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab dikatakan aku telah memberikan sesuatu kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus tahu akan otoritasnya, berasal dari mana dan untuk apa otoritasnya diberikan. Dikatakan bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatunya kepada Yesus. Dengan kata lain, tadi saya katakan, Yesus adalah menjadi orang atau pribadi yang paling berkuasa, paling berpengaruh di jagat raya ini. Tapi perhatikan, dia gunakan otoritasnya, dia gunakan pengaruhnya, dia gunakan kuasanya, dia gunakan kehebatannya, dia gunakan kegemilangannya untuk menunjukkan satu sikap, solidaritas. Gile. Bilang kanan kirimu, keren banget Tuhan kita. Amin saudara. Kurang keren apa coba? The most powerful man. Orang yang paling berkuasa, orang yang paling berpengaruh. Tapi dia gunakan otoritas dan segala kuasanya untuk apa? Ini. Melayani, mengasihi, mengampuni, rendah hati. Kalau di dalam tubuh Kristus kita gunakan keteladanan Yesus dalam hidup kita, akan ada penghiburan. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara, akan ada penghiburan enggak? Setiap orang mengikuti teladan Yesus. Ada orang yang sakit, dia datangin, serve, melayani, dia kasihi. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, lebih sulit mana? Ngomong minta maaf atau oke, saya maafin kamu. Lebih sulit mana? Lebih sulit, aku minta maaf ya, aku salah. Atau lebih sulit, oke, aku maafin kamu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan maafin kamu. Lebih sulit mana? Yang pertama, yang kedua? Bilang maaf atau memaafkan? Dua-duanya susah nggak? Tapi lebih sulit yang mana biasanya? Yang kedua ya. Betul ya? Saudara bayangin loh. Tuhan itu luar biasa loh. Bahkan di atas salib Tuhan bilang apa? Ya Bapak apa? Ampunilah mereka. Kalau keteladanan Kristus ada dalam hidup kita, akan selalu ada penghiburan Allah di tengah-tengah kita. Akan selalu ada penghiburan Allah di tengah-tengah komunitas gereja, Betel, Tabernakel, Darah Yesus, Sukabumi. Saudara bayangin loh, Yesus itu the most powerful man, the most influenced man. Influencer sekarang aduh gak ada apa-apanya lah. Mana? Bayangkan zaman Yesus pelayanan udah ada Instagram, udah ada TikTok, bayangin. Udah ada Twitter, kurang hebat apa itu pasti. Cristiano Ronaldo aja buka channel YouTube dalam waktu 1 jam, itu followernya udah puluhan juta. Tapi bayangin kalau Yesus punya YouTube, how many people subscribe him? How many people? Ya, beberapa hari ini kan atau beberapa minggu ini kan saya bimbingan pranikah sama Juan always in English ya. Jadi kadang suka kebawa-bawa English gitu kan, biar pertama kalinya bimbingan pranikah in English. Saya tanya sama Juan, tolong dong tanyain calon suamimu Aaron, dia ngerti nggak apa yang saya katakan? Itu ditanya, oke kok 80% sampai 90%, oh ya puji Tuhan alhamdulillah. Kan kalau misalnya si Aaron yang ngomong, I just understand you 10% doang kan gitu kan, gimana gitu ya. Saudara bayangin ya, Tuhan punya segala kuasa, tapi dia pakai kuasa itu bukan untuk menindas yang lemah. Makanya tadi ayat yang pertama kita yang kuat wajib menanggung yang lemah, betul?
Karena keteladanan Kristus ini Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu, ketekunan dalam mempelajari apa? Kitab suci. Saudara ketika menghadapi pergumulan, sebelum dan sedang, mari baca firman. Mau gimana dapat penghiburan kalau nggak pernah baca surat cinta dari Tuhan? Nggak pernah baca buku petunjuk yang Tuhan kasih. Perhatikan ayat 4 nih saudara. Sebab apa? Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi apa? Sama-sama katakan pelajaran. Pelajaran, amin. Ya, bagi kita supaya kita apa? Teguh, berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, saya baca ya. Jadi Mulyadi dia bilang gini, kita akan kembali, sekolah negeri ya, kita akan kembali kepada textbook. Belajar pakai buku, baca buku. Karena itu it works di mana? Di luar negeri, Finlandia, di beberapa negara. Masih pakai buku, no gadget Bapak Ibu. Alkitab kita tuh bukan turun dari sorga. Beda dengan kitab yang lain ya. Tapi ditulis. Kalau saudara nulis, makanya kalau saya khotbah tulis. Minimal foto deh. Gampang ada warta. Kan di warta cuman outline doang. Gimana mau belajar Bapak Ibu Saudara. Mami saya umur 74 tahun masih nulis khotbah loh. Halo. Pastor Jeffrey Rahmat dia cerita. Mamanya waktu itu udah umur 80 tahun sekian. Masih nulis catat khotbah. Kenapa? Supaya menjadi pelajaran. So aku dikasih Tuhan. Ada 5 prinsip dasar yang diturunkan oleh Martin Luther. Jadi dia muncullah gereja yang namanya aliran Protestan. Ya, saudara tahu Protestan? Protestan ya, bukan prosetan ya, Protestan. Ya, nah gereja Protestan ini mereka memprotes ajaran-ajaran yang kurang tepat dari ajaran agama Katolik. Ada 5 dalil. Yang pertama adalah dalilnya yang pertama adalah sola fide. Sola fide itu apa? Hanya oleh iman kita diselamatkan, betul? Manusia dibenarkan, diselamatkan hanya karena iman. Bukan karena perbuatan atau hasil usaha kita. Yang kedua saudara, ada sola gratia. Gratia. Ini bahasa Latin nih. Ya. Orang Spanyol juga ngomongnya pakai bahasa Latin nih, gracia. Kalau ucapan terima kasih apa? Gracia. Dari kata gracia muncul kata grasi, pengampunan. Nah, hanya oleh anugerah kita diselamatkan. Sebab karena iman, sebab karena oleh anugerah Allah kita diselamatkan karena iman. Efesus pasal 2 ayat 8. Yang ketiga, ini penting, sola scriptura. Hanya oleh kitab suci. Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi dalam iman dan kehidupan orang Kristen. Bukan kata pendeta. Jadi jangan suka ngomong gini, kata pendeta itu begini loh yang benar. No, kata firman Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Amin saudara. Jadi kalau ada pemimpin agama yang merasa dirinya lebih punya otoritas ketimbang kata firman Tuhan, dia keliru, dia sesat. Sola scriptura itu menolak bahwa tradisi gereja, pemimpin gereja itu setara atau lebih tinggi dari Alkitab. No, Alkitab itu memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Nah saudara kasih Tuhan, kita perlu bertekun dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan kasih otoritas. Otoritas itu apa? Bisa ngajar. Nanti saudara baca ya ayat-ayatnya, saudara bisa baca 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Firman Tuhan itu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau ingin memperbaiki kelakuan gimana caranya? Apa saudara? Baca firman. Cuma satu yang kurang nih. Pola asuh yang ke barak militer. Apa itu? Firman Tuhan. Coba kalau masuk ajaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Amin saudara? Saya mau tanya, berapa banyak di antara kita sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Boleh angkat tangan?
Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian dan Wahyu ya. Siapa yang sudah baca? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Gak banyak kan? Gak banyak kan? Gak banyak. Padahal ini firman Tuhan tuh otoritas tuh dalam hidup kita. Yang kedua, firman Allah berotoritas untuk menuntun perjalanan hidup kita. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Menuntun perjalanan hidup kita. Firman Allah berotoritas untuk apa? Kita bisa percaya. Saudara bisa percaya dari mana? Saudara bisa punya iman dari mana? Baca bahkan Roma 10 ayat 17 mengatakan apa? Iman timbul dari pendengaran. Apa yang kau dengar? Firman Tuhan. Kalau dengarnya gosip, setajam silet, gimana bisa tumbuh? Yang berikutnya apa? Firman Allah itu menjadi otoritas untuk apa? Nah ini, yang keempat tadi. Memiliki pengharapan dan penghiburan. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya ayat pegangan gak ketika engkau menghadapi kesulitan pergumulan? Ada? Apa ya ayat pegangan aku ya? Ini kita pernah bahas di TYF nih. Coba ayat apa sih yang paling berkesan dalam hidup kita? Kalau gak pernah baca firman Tuhan mana tahu. Betul? Ya apa ya? Ya, masa ayatnya 1 Tawarik 1 ayat 1? Coba buka. Apa isinya? Coba buka 1 Tawarik 1 ayat 1. Ada kok pegangan ketika saya menghadapi kesulitan dan pergumulan. 1 Tawarik 1 ayat 1. Coba baca. Apa? Makanya baca ayat jangan 1 hari itu cuma 1 ayat. Ketemunya 1 Tawarik 1 ayat 1. Adam set Enos, Adam set Enos, Adam set Enos, Adam set Enos, Adam set Enos. Nanti kalau kata Siri, Apple, what do you mean? What do you mean? What do you mean? Atau kata Google Alexa, what are you talking about? Nggak ngerti mereka. Firman Allah berotoritas menjadi contoh dan peringatan dalam hidup kita. That's why penghiburan Allah bisa terjadi ketika kita bertekun baca firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mau berkomitmen hari ini baca firman Tuhan? Halo, mau baca firman Tuhan? Man. Siapa yang mau berkomitmen baca firman? Saudara mau baca firman? Ya. Jangan kalah sama Rafael dong. Rafael itu hampir tiap hari baca Alkitab dia. Sebelum tidur, read the Bible. Come on. Read the Bible. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ada solus Kristus, hanya oleh Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Yang kelima apa? Solideo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, 5 prinsip ini ditempelin di gereja Gutenberg dengan dalil-dalilnya untuk mematahkan bahwa ya hanya karena iman, hanya karena anugerah, kitab suci, firman Allah yang memberikan pedoman dalam hidup kita dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Saya minta para pemain musik tetapnya ke depan. Yang terakhir, bagaimana penghiburan Allah bisa terjadi di tengah-tengah orang percaya? Ini penting nih. Kerukunan dan kesatuan hati. Setuju? Saya kasih contoh ya. Kemarin Sensen firman Tuhan dia bilang gini. Aduh udah capek di toko, di kantor, pulang ke rumah. Lihat Jesslyn sama Revan berantem terus. Baru keluar dari kamar, ada yang nangis. Sampai perlu diancam katanya. Ini kalau berantem lagi, dibawa ke panti asuhan nih. Jadi Senson udah telepon Om Romel. Romel, saya mau titip 2 anak saya nih, supaya dididik di sana ya. Berantem terus, sampai poponya udah pusing, maminya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, Tenny gitu ya. Senson sampai bilang gini, Papi Mbak capek tau gak marah-marah tau. Sama juga ketika kita anak nih, udah capek di sekolah, stres pelajaran, apalagi kalau udah ketemunya kimia gitu kan. Kenapa gak pernah berjodoh dengan kimia? Gak ada chemistry di antara kita. Dulu saya kimia jelek banget loh Bapak Ibu Saudara. Saya lebih mendingan matematika, fisika dan biologi deh.
Mendingan belajar bahasa-bahasa Latin deh. Orisa Sativa deh. Gitu kan. Kimia selalu jelek. Karena apa? Gak ada chemistry di antara kita. Udah capek di sekolah, capek di kerjaan, pulang ke rumah. Lihat papa mama berantem mulu. Ada penghiburan pulang ke rumah? Halo? Lagi capek-capeknya nih. Ada penghiburan pulang ke rumah ngeliat papa mama berantem. Yang satu bawa pedang, yang satu bawa tameng. Piring maksudnya. Berantem terus. Kemarin yang minggu yang lalu ya, pas istri saya khotbah tentang Hari Ibu kan. Ada satu anak ini baru datang kalau nggak salah. Papa mamanya udah mau bercerai. Berantem, nangis-nangisan. Kan itu Hari Ibu ya. Istri saya sampai sibuk ngurusin anak orang lain, anak sendiri gak diurus. Momen Rafa nonton bareng sama mama gak ada. Dia pikir fine-fine aja ya Rafa ya. Pas nonton di bawah gak ada maminya. Kalau gak salah Ica di sini ya, nonton di sini juga ya. Oh sempat di bawah juga, Sampai di rumah, Rafa nangis, kenapa? Katanya kan momen mami nemenin aku nonton. Aduh, maafin mami ya. Mami lagi nemenin satu anak yang nangis. Makanya saya bilang sama Agus, Gus, tolong please deh. Lantai R, kunci pintunya. Kuncinya kamu pegang, kunci kerajaan maut itu. Kunci jurang maut itu di atas. Ini anak udah nangis-nangis. Tasnya berserakan gitu, orangnya kemana, dikira takut terjun kan, gak lucu kan. Karena dia tiap hari lihat papi maminya berantem, bisa aja kasih penghiburan. Halo, mari Bapak Ibu. Kalau dalam pernikahanmu tidak baik-baik saja, minta anugerah Tuhan. Anak tuh capek ngeliat orang tua berantem. Mari. Kerukunan dan kesatuan hati, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan apa? Kerukunan kepada kamu. Sama contohnya di dalam gereja, kita lagi ngalamin kesulitan, pergumulan. Tapi saya tahu di GBT ada atmosfer bersatu dan rukun. Itu memberikan penghiburan. Saya mau cerita beberapa tahun yang lalu. Ada orang-orang yang bikin bentrok, demennya tuh ribut gitu. Capek tahu, bilang kanan kirimu, capek tahu berantem mulu. Emang gak capek sih berantem gitu? Emang kau pikir gak capek berantem? Kemarin saya ketemu Daniel Panji, jadi hari Rabunya kita acara, hari Kamisnya saya ketemu ngobrol. Dengerin baik-baik. Ilbis tuh senang dengan hal kayak gini nih. Ada 200 lebih pemimpin gereja yang hari-hari ini datang ke Bimas Kristen, mau ngapain? Mau mendaftarkan sinode baru. Gak perlu tepuk tangan, bukan prestasi. Dari pecahan dari gereja lama. Bayangin 200 pemimpin gereja datang ke Bimas Kristen. Saya mau bikin gereja baru. Bikin sinode baru. Kamu dari mana? Dari sini. Kami pecah, kami mau bikin sinode baru. Kata-kata gitu kasih penghiburan gak? Enggak. Bahkan dia bilang gini, ada satu gereja, suami istrinya lagi bertikai nih. Contoh misalnya saya lagi ribut sama istri saya. Istri saya datang ke Bimas Kristen, gue mau bikin daftar gereja baru. Hah? Misalnya contoh ya, gereja kita gereja Beto Tabernakel. Istri saya bikin gereja Tabernakel Indonesia. Bodoh amat. Ini suami istri loh. Berantem, gak rukun, mau bikin sinode baru. Ini yang disukai oleh iblis. Tapi kalau kita bisa lihat, gereja bersatu, rukun, betul? Saudara lagi ngalamin kesulitan, kita sama-sama datang, dukung, doa dan lain sebagainya. Wah, puji Tuhan ya, aku suka di GBT. Kenapa? Di situ ada kesatuan. Aku suka di GBT, di situ ada kerukunan. Aku suka pulang ke rumah. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Kenapa banyak anak-anak gak suka pulang ke rumah? Kenapa? Ngapain gue pulang ke rumah? Emang kenapa? Papa mama berantem terus. Yang satu kayak Marvel, yang satu kayak DC Comic. Berantem terus. Yang satu jadi Joker, yang satu jadi Batman. Berantem terus. Teman saya bikin status kayak gini. Dia punya anak 2, cowok sama cewek. Ya namanya juga sibling, dia bilang gitu kan.
Selalu berantem, ntar baikan, ntar berantem, ntar baikan, ntar berantem, ntar baikan. Ya sampai Gading dan Gisel dipertemukan kembali dan dipersatukan kembali. Apa? Gading dan Gisel, gue bilang ujung-ujungnya. Soalnya kasih Tuhan, ketika ada kerukunan di dalam rumah Tuhan, ada penghiburan Allah terjadi. Itulah sebabnya Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila engkau diam dengan rukun. Alkitab mengatakan seperti embun dari Gunung Hermon turun ke bukit-bukit Sion. Saudara tahu nggak, Mazmur itu dinyanyikan pada waktu apa? Orang Israel sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem di masa panas di bulan Juni, Juli. Itu lagi panas-panasnya tuh. Tapi kok bisa bikin Mazmur itu, penulis Mazmur? Karena dia tahu yang namanya hidup rukun, persatuan, kedamaian itu seperti embun di pagi hari. Sejuk, betul? Amin Bapak Ibu Saudara. Penghiburan bisa terjadi kalau ada kerukunan dan kesatuan hati. Mari Bapak Ibu Saudara. Saudara yang sebagai suami istri, sebagai ayah dan ibu. Pastikan rumahmu ada kerukunan. Supaya anakmu suka dan senang tinggal di dalam rumah. Sama juga seperti orang-orang yang udah pergi ke Jakarta kemana. Ujung-ujungnya apa? Ke GBT dah enak. This is my home. Saudara menjadikan GBT ini rumahmu yang kedua? Amin? This is my home. Kenapa? Saya lihat ada kerukunan. Dan itu tempat di mana saya terima penghiburan. Bukan hanya selalu dari, Roh Kudus tiba-tiba ngomong terus saudara sama kita. Tapi Tuhan juga, Roh Kudus juga pakai atmosfer, kerukunan dan kesatuan. Sehingga dengan satu hati, ayat yang ke-6. Dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingat banget dulu waktu saya masih kecil, saya suka berantem sama cici saya. Cici saya selalu jadi korban sih, saya yang jahat sih. Kalau di Captain Marvel tuh, di cerita Marvel tuh saya villainnya gitu, yang jadi jahatnya. Cici saya yang selalu dibully. Mami saya bilang gini, aduh kalian tuh kenapa sih? Tahu nggak? Kalau kalian damai itu penghiburan buat mami. Oh gitu ya? Oke, gencatan senjata. Besoknya berantem lagi. Saudara mau ada penghiburan Allah terjadi dalam hidup kita. Pastikan rumahmu ada kerukunan dan kesatuan. Komunitas gereja Bethel Tabernakel ada kerukunan dan kesatuan. Itu memberikan penghiburan. Yang ketiga katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita nyanyikan sebuah puji. Saya minta WL Singer bantu saya ya. Haleluya. Mata kami tertuju padamu. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekat-Mu. Terlebih di saat aku mengerti. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kupilih untuk tetap percaya. Kupilih untuk tetap percaya. Kupilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya seribu cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu tuh seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingi
anugerahmu tuh seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, ini setiap kami Tuhan, mata kami tertuju ini padamu. kami Tuhan, penghiburan darimu Tuhan, Hanya di dalam sumber segala kekuatan dan penghiburan kami Tuhan. dalam dekatmu, Terlebih di saat aku mengerti, ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap percaya. ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkat. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan dengan iman, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh seumur hidupku, ada saat yang lain berdiri. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu seumur hidupku, ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu, mari angkat tangan kita, katakan Tuhan, Jadi perisaiku, sumber kekuatan kami Tuhan, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku, ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu, anugerahmu tuh seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Saya ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari ini rumah tanggamu bermasalah. Hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Saudara sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, mungkin seringkali berantem, bertikai, sehingga tidak ada suasana atmosfer kerukunan dan kesatuan di rumahmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, minta kemurahan Tuhan.
Haleluya Tuhan. Kami butuh kemurahan Tuhan. Buat keluarga-keluarga di jemaat gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus. Biar ada kerukunan, ada kesatuan. Sehingga Tuhan, penghiburan Allah bisa dinyatakan di tengah-tengah keluarga. Bahkan juga di tengah-tengah gereja di tempat ini kami berdoa Tuhan. Bila ada roh-roh pemecah yang akan merusak persatuan, kesatuan di tengah-tengah gereja kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Supaya setiap kami Tuhan, kami pelayan Tuhan, para aktivis gereja, para pemimpin, jemaat Tuhan, tidak ada agenda yang tersembunyi dalam hidup kami. Tapi kami benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Kau bisa lihat hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika ada kepedulian satu sama lain. Ketika ada keteladanan Kristus, ketika kami bertekun di dalam firman Tuhan. Ketika ada kerukunan, maka ada penghiburan Allah terjadi di tengah-tengah kami. Kami yang datang mungkin dengan sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kami. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami. Kami berdoa dengan Edsel yang kemarin juga ditransfusi Tuhan karena trombositnya harus naik ke 50 supaya bisa mulai di kemo Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Tuhan tolong kuatkan anak ini, fisiknya dikuatkan, imannya dikuatkan juga dengan kedua orang tuanya, Korobi dan Lisa Tuhan. Supaya mereka selalu memandang kepada Tuhan. Ada sukacita sorga dalam hidup mereka. Karena sukacita daripada Tuhan adalah perlindunganku, kekuatan bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa teringat dengan Tante Tauing Tuhan. Di mana dia sudah beberapa kali kemo, 3 kali kemo Tuhan. Kami bersyukur bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia masih bisa makan, dia masih bisa beraktivitas, dia masih bisa melakukan hal-hal Tuhan yang baik dalam hidupnya. Dan dia tidak merasakan keluhan-keluhan yang berarti. Itu semua karena campur tangan Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan juga kami juga berdoa Tuhan dengan Bapak Waryo Tuhan, yang mungkin gulanya tinggi Tuhan, sempat dirawat di rumah sakit. Kakinya juga sempat diamputasi Tuhan. Pemulihan boleh terjadi. Kuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami yang sedang bergumul. Kami yang sedang menghadapi masalah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya ada penghiburan Allah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita. Untuk berikan yang terbaik. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Lucky. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami undang untuk yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Kita naikkan satu pujian. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Mari semuanya kita bertepuk tangan. Kita naikkan pujian dari awal. Sama-sama katakan, come on. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu.
Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat. Saya nonton bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku memuji Tuhan, come on. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat. Yang terbaik, sama-sama katakan, ku memuji Tuhan, come on. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Angkat kedua tanganmu dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. One more time, sekali lagi katakan, come on, ku memuji. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Cukup kasih karunia-Mu bagiku, di dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku, di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Cukup kasih karunia-Mu bagiku, di dalam kelemahan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku, di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal, pertengahan sampai pada ini. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk bejan-Mu, baik untuk kas, pembangunan, atau kapan katus, demikian juga persembahan perpuluhan. Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, soundman, demikian juga asar, bahkan kami semua hadir. Kuatkan kami dan teguhkan kami. Berkati kegiatan sepekan,
mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan boleh hadir, biarlah Roh Kudus akan mengurapi kami semua. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan tinggalkan tempat ini. Bila damai sejahtera daripada Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan juga akan berkati rumah tangga kami masing-masing, hubungan suami istri, orang tua dan anak, majikan, pegawai, terjalin komunikasi yang baik, agar sepekan ini kami boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menikau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.